Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Alicia Febrianti dengan nomor induk mahasiswa E1E019254 dari kelas 5G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan menjawab soal terkait dengan ujian tengah semester pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Nah, untuk soal yang pertama yaitu belajar bahasa, di mana kita ketahui bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab bahasa merupakan alat pemersatu antara satu dengan yang lainnya, mulai dari tingkatan kehidupan yang paling bawah yaitu keluarga, masyarakat, hingga ke skala yang paling besar yaitu kehidupan bernegara. Belajar bahasa pada hakikatnya yaitu adalah belajar komunikasi, di mana seseorang bisa mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa maupun kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu belajar melalui bahasa, yang artinya kita bisa belajar dengan menggunakan bahasa yang telah disediakan untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Kemudian yang ketiga itu belajar tentang bahasa, yang artinya kita bisa mempelajari bahasa yang ingin kita ketahui terkait segala hal seperti sejarahnya, sistem bahasa, maupun kaidah bahasanya. Nah, untuk soal yang kedua yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip. Yang pertama yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya ialah dalam kegiatan pembelajaran bisa membuka peluang kepada siswa untuk mencari informasi, baik itu dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Nah, itu adalah sumber belajar selain siswa dan gurunya. Kemudian yang kedua yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Artinya di mana pada kurikulum 2006 atau yang disebut KTSP, mata pelajarannya dipisah-pisahkan lebih rinci satu-satu daripada pelaksanaan kurikulum 2013 di mana komponen sistem yang terpadu atau mata pelajarannya digabungkan semua yang disebut dengan tematik. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Nah, prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi dengan ruang kelas. Sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas besar untuk siswa belajar. Nah, lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang sangat ideal untuk mengembangkan kompetensi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dapat mengembangkan sistem yang terbuka. Kemudian prinsip yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Maksudnya di sini adalah sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa untuk memanfaatkan TIK. Jika guru belum memiliki kapasitas yang mahir, maka siswa dapat belajar dari siapapun. Yang paling penting, mereka harus dapat menguasai TIK, sebab mendapatkan pelajaran dengan dukungan TIK atau tidak, siswa tetap akan menghadapi tantangan dalam hidupnya menjadi pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian soal yang ketiga yaitu yang pertama yaitu menemukan. Menemukan merupakan strategi belajar dari kegiatan pembelajaran kontekstual. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus selalu melancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan apapun materinya. Inquiry adalah siklus proses dalam membangun pengetahuan yang bermula dari melakukan observasi, bertanya, investigasi, analisis, kemudian membangun teori atau konsep. Inquiry diawali dengan pengamatan untuk memahami konsep atau fenomena dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan. Nah, menurut Priani pada tahun 2002 menjelaskan bahwa inquiry dimulai dari kegiatan mengamati, bertanya, mengajukan dugaan sementara atau hipotesis, mengumpulkan data, dan merumuskan teori sebagai kegiatan terakhir. Nah, yang kedua yaitu modeling atau yang kita sering itu dengar permodelan.
Model merupakan acuan pencapaian kompetensi dalam pembelajaran kontekstual. Konsep ini berhubungan dengan kegiatan mendemonstrasikan suatu materi pelajaran agar siswa dapat mencontoh atau agar dapat ditiru, belajar atau melakukan dengan model yang diberikan. Nah, dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Siswa juga dapat berperan aktif dalam mencoba menghasilkan model. Priyatni pada tahun 2002 mengatakan bahwa kegiatan pemberian model bertujuan untuk membahasakan gagasan yang kita pikirkan, mendemonstrasikan bagaimana kita menginginkan para siswa untuk belajar atau melakukan yang kita inginkan agar siswa melakukannya. Kemudian yang ketiga itu refleksi, di mana refleksi ini merupakan langkah terakhir dari belajar dalam pembelajaran konstruktivisme. Konsep ini merupakan proses berpikir tentang apa yang telah dipelajari, proses telaah terhadap kejadian, aktivitas, dan pengalaman yang dihubungkan dengan apa yang dipelajari siswa, dan memotivasi munculnya ide-ide baru pada siswa. Refleksi berarti melihat kembali suatu kejadian, kegiatan, dan pengalaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi hal yang telah diketahui dan hal yang belum diketahui. Realisasinya adalah pertanyaan langsung tentang apa-apa yang diperoleh hari itu, catatan di buku siswa, kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran pada hari itu. Nah, Priyatni pada tahun 2002 menjelaskan bahwa kegiatan refleksi adalah kegiatan memikirkan apa yang telah kita pelajari, menelaah dan merespon semua kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang terjadi dalam pembelajaran, dan memberikan masukan-masukan perbaikan jika diperlukan. Nah, soal yang keempat yaitu dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skills atau LOTS dan high order thinking skill. Nah, untuk yang termasuk dalam low order thinking skills atau LOTS yaitu dari C1 sampai C3. Dan yang merupakan HOTS atau high order thinking skills adalah dari C4 sampai C6. Nah, kemudian yang kedua, dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, dan D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman Anda beserta contohnya. Nah, di sini yaitu dari A, B, C, D merupakan A, audiens yaitu siswa, B, behavior yaitu kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Untuk C yaitu condition yaitu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Nah, untuk D yaitu degree yaitu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Kemudian soal yang ke C itu perhatikan beberapa tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, siswa dapat mempraktekkan prosedur kegiatan wawancara sederhana. Yang kedua, melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan. Analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas. Apakah sudah tepat dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran? Jika belum, komponen apa yang kurang? Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Nah, contoh implementasi ABCD dalam membuat tujuan pembelajaran yaitu melalui membaca teks dongeng yaitu C, condition, siswa A atau audiens, dan dapat menyebutkan isi pesan dalam dongeng ialah B atau behavior, dan dengan benar yaitu D atau degree. Nah, untuk siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana di mana siswa adalah A, audiens, dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara B atau behavior, dan sederhana yaitu degree. Komponen pada tujuan pembelajaran di atas kurang tepat karena kondisi atau C atau aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran tidak ada. Oleh karena itu, tujuan ini tidak bisa digunakan. Agar tujuan pembelajaran ini bisa digunakan, kita perlu menambahkan aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran seperti setelah membaca teks yaitu C atau kondisi, siswa yaitu audiens dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara yaitu behavior dengan sederhana yaitu D atau degree. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang benar. Kemudian untuk yang kedua itu melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan, di mana melalui kegiatan membaca clipping yaitu C, kondisi, siswa adalah audiens, dan dapat menyebutkan unsur-unsur iklan yaitu B, behavior. Komponen pada tujuan pembelajaran di atas kurang tepat karena tingkatan atau perilaku yang diharapkan atau D
dilakukan dalam pembelajaran tidak ada. Oleh karena itu, tujuan ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa digunakan. Nah, agar tujuan pembelajaran ini bisa digunakan, kita perlu menambahkan aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran seperti melalui kegiatan membaca clipping atau C. Kondisi siswa, A. Audiens dapat menyebutkan unsur-unsur iklan, B. Behavior dengan benar, D. atau decree. Nah, itulah merupakan contoh tujuan pembelajaran yang benar dan bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Sekian dari jawaban terkait ujian tengah semester saya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat dimengerti semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.